Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS saya yang berjudul Kampanye Praktik Baik Penerapan Scaffolding pada CPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7D SMP 11 Jember. Perkenalkan, saya Karinda Fitranuza dari Universitas Jember. Pertama, pengertian scaffolding pada CPD. Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD adalah pendekatan pembelajaran di mana guru memberikan dukungan yang sesuai untuk membantu siswa menyelesaikan tugas yang sulit, tetapi masih dapat dicapai dengan bantuan. ZPD menggambarkan rentang antara apa yang bisa dilakukan siswa secara mandiri dan apa yang bisa dicapai siswa setelah mendapatkan bantuan. Pembahasan kedua adalah intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Di kelas 7D SMP 11 Jember, beberapa peserta didik yang tidak memahami konsep materi teks deskripsi pada pembelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik terbiasa melakukan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang, kemampuan maupun sosiokultural yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang baik dari aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Guru berperan untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik agar dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan merancang pembelajaran dengan metode dan teknik yang tepat. Berikut ini adalah penerapan scaffolding dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas 7D SMP Negeri 11 Jember. Yang pertama adalah pengenalan materi. Saya memperkenalkan terlebih dahulu mengenai teks deskripsi kepada peserta didik dengan memberikan video untuk ditonton. Dan video ini digunakan sebagai apresiasi, sebagai pemahaman awal agar peserta didik dapat tertarik dengan materi yang akan diajarkan. Pada tahapan kedua, saya mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan dan memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Kelompok yang saya tunjuk ini semuanya heterogen atau berbeda-beda kemampuannya. Pada tahap ketiga, guru memberikan bimbingan menggunakan metode scaffolding. Jadi guru atau saya sendiri itu berkeliling pada meja-meja siswa untuk memberikan arahan sehingga siswa dapat memahami materinya dengan lebih baik. Selain memberikan scaffolding, saya juga memastikan siswa untuk dapat saling bertukar pendapat, bertukar pikiran dengan teman sekelompoknya atau melakukan peer-to-peer teaching. Pada tahap keempat atau yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap pelajaran yang telah dilakukan, memberikan evaluasi dan juga refleksi sehingga siswa dapat memahami pentingnya materi yang telah diajarkan dan juga pentingnya untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam suatu kelompok. Selanjutnya adalah hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding. Yang pertama, peserta didik aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. Ketiga, kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan memecahkan masalah meningkat. Yang keempat, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Yang kelima, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Pembelajaran dan replikasi. Penerapan scaffolding pada ZPD dengan menggunakan media berupa audiovisual yang disajikan oleh guru membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong murid untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan ini, diharapkan kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga mencapai tujuan pembelajaran. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ini adalah akhir dari video yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.